صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Pemirsa Antv dimanapun berada dan segenap jamaah cahaya hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sehat semuanya? Alhamdulillah. Kembali Allah pertemukan kita dalam satu acara Cahaya Hati Antv. Insyaallah kita semuanya senantiasa dalam keadaan sehat dan afiat, dan tentunya selalu ada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendengar sebuah ungkapan, baiti jannati, rumahku adalah surga bagiku. Sebuah ungkapan yang singkat tetapi memiliki makna filosofis yang sangat dalam, sehingga tidak jarang di antara kita yang hanya bisa mengucapkan tetapi tidak mengerti dan tidak dapat memahami tentang makna filosofis yang tersembunyi dari ungkapan tersebut. Bayangkan, Rasulullah SAW, beliau itu hidupnya sangat sederhana. Bahkan kalau kita membaca di dalam sejarah, ketika beliau bangun dari tidur, sampai di pipinya itu membekas daun pelepah kurma. Tetapi mengapa beliau mampu mengungkapkan baiti jannati, bahwa di rumahku ada surga? Kita yang saat ini hidup di zaman dengan fasilitas yang serba mumpuni, tak jarang di antara kita yang rumahnya bertingkat, mobilnya pun serba mengkilat, bahkan hartanya berlipat-lipat, bahkan istrinya pun cantik memikat, dan kadang jumlahnya 4. Ibu-ibu langsung melotot baik dah. Insyaallah ibu-ibu semuanya salehah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pemirsa Antv dimanapun berada dan segenap jamaah cahaya hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jauh sebelum itu Rasulullah SAW telah menginformasikan kepada kita semua bahwa untuk membangun sebuah keluarga yang bahagia, sebuah keluarga yang tentram, nyaman, damai, sebelum bertemunya dua insan antara laki-laki dan perempuan, Rasulullah sudah memberikan sebuah informasi. Apa? Tungkahul mar'ah li arba'in. Nikahilah perempuan karena 4 hal.
atau carilah pasangan, carilah suami karena 4 hal. Pertama, 5 liha. Cari yang hartanya banyak. Cari yang kaya, tapi ingat bisa diajak kompromi. Komprominya bukan dalam hal negatif, tentu dalam hal positif. Ketika sudah menikah, hartanya bisa digunakan untuk kepentingan umat. Melihat sebuah pembangunan masjid, mau membantu. Melihat sebuah pembangunan majelis ta'lim musholah, mau membantu. Melihat tetangga yang kelaparan, mau memberi makan. Dan begitu seterusnya. Tetapi meskipun demikian, harta ini tidak bisa dijadikan sebuah patokan utama. Kekayaan tidak bisa dijadikan sebuah patokan utama untuk mendapatkan sebuah keluarga yang bahagia, keluarga yang harmonis, keluarga yang tentram, nyaman, damai. Kenapa? Imam Ghazali mengatakan bahwa harta itu zilun zail, ibarat sebuah bayangan bergilir. Saat ini mungkin kita kaya, tidak menutup kemungkinan 10 tahun yang akan datang ternyata kita menjadi orang miskin. Artinya apa? Bahwa yang pertama ini tidak bisa kita jadikan sebuah patokan utama untuk meraih apa itu hidup bahagia. Lalu yang kedua, lihasabiha, karena keturunannya. Faktor keturunan ini juga penting. Ada istilah mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohon. Artinya apa? Ketika orang tuanya mabuk, dipastikan anaknya teler. Tetapi meskipun demikian, bahwa faktor keturunan ini juga tidak menentukan seseorang bahagia atau sengsara. Itu semua dikembalikan kepada kepribadiannya. Bagaimana kisah Nabi Nuh yang begitu giat dan semangat mendidik anaknya, tetapi ternyata meskipun beliau seorang nabi, seorang rasul, beliau gagal di dalam mendidik anaknya. Kanaan merupakan putra daripada Nabi Nuh yang tidak ikut serta kepada ajaran ayahnya, yakni ajaran tauhid. Pemirsa Antv dimanapun berada dan segenap jamaah cahaya hati yang dirahmati Allah. Selanjutnya, li jamaliha, karena kecantikannya. Cari pasangan yang cantik, cari pasangan yang tampan, biar tidak membosankan. Tetapi ingat bahwa kecantikan ini sifatnya fata morgana. 17 tahun cantik, 20 tahun masih cantik, 30 tahun lumayan cantik, udah 40 tahun, 50 tahun sudah mulai berubah. Kulit yang asalnya kencang mulai keriput, bahkan rambut pun sudah mulai memutih, ya. Bahkan gigi pun sudah mulai rontok satu persatu. Artinya ketika sebuah kecantikan, ketampanan dijadikan patokan utama untuk meraih apa itu hidup bahagia, sesungguhnya di atas langit masih ada langit. Ketika di luar sana ia menemukan ada wanita yang lebih cantik daripada istrinya, ia menemukan ada seorang pria yang lebih tampan daripada suaminya, tentu ia akan berpindah ke lain hati. Kenapa? Karena kecantikan dijadikan patokan utama. Artinya apa? Bahwa kecantikan, meskipun Rasul menganjurkan carilah wanita yang cantik, carilah pasangan yang tampan, tetapi tidak bisa dijadikan patokan utama untuk meraih apa itu hidup bahagia. Pada poin keempat, baginda Rasul Muhammad SAW memberikan sebuah penekanan. Apa poin keempat? Lidiniha, karena agamanya, karena keimanannya. Cari yang soleh, cari yang solihah. Pada poin keempat, baginda Rasul memberikan sebuah penekanan. Fadfar bidzatiddin taribat yadak. Utamakan yang beragama, utamakan yang beriman,
Utamakan yang soleh dan solihah. Kalau hidupmu ingin bahagia, kalau hidupmu ingin selamat. Kenapa? Karena agama akan mengarahkan suami dan istri tentang apa itu hak dan kewajiban. Ketika di dalam sebuah rumah suami dan istri menjalankan hak dan kewajibannya, istri menjalankan kewajibannya, suami menjalankan kewajibannya, maka yakin akan tercipta sebuah sikap yang saling pengertian. Kalau di dalam sebuah rumah tangga, di dalam keluarga ada sikap saling pengertian antara suami dan istri, disitulah akan tercipta sebuah ketenangan. Dan ketenangan ini merupakan sebuah tangga utama untuk meraih apa itu hidup bahagia. Subhanallah, tabarakallah. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Antv. Jadi kami mohon untuk kalian semua untuk patuhi anjuran pemerintah ya guys. Lebih cepat wabah virus ini hilang, lebih banyak juga jumlah jiwa yang bisa diselamatkan. Jangan keluar rumah kalau tidak perlu. Hindari kontak terlalu dekat dengan orang lain. Rajin cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun. Jangan lupa olahraga ya, supaya kalian semua tetap fit. Yuk, bantu kita untuk memerangi virus ini. Aku yakin kita bisa kok, kalau kita mau bantu bersama-sama. Dengan menjaga jarak sosial, kita bisa mencegah penularan corona. Ikuti langkah berikut untuk memperlambat atau menghentikan penularan corona. Hindari tempat-tempat ramai. Meminimalisir bersentuhan dengan orang lain, misalnya berjabat tangan. Jaga jarak, terutama yang memiliki gejala demam, batuk, atau bersin. Mari perangi corona dengan menjaga diri dan keluarga. Saya Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, Ketua Gugus Tugas, mengingatkan wabah COVID-19 masih berlangsung. Diperlukan disiplin dan kesadaran kolektif untuk menaati protokol kesehatan agar kita bisa segera mengakhirinya. Anda harus menjadi patriot bagi diri sendiri dan keluarga, serta Anda bisa menjadi pahlawan kemanusiaan bila berhasil melindungi sesama. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Ketika diberitahu ada warga yang harus karantina mandiri di rumah, awalnya saya bingung dan ragu harus bagaimana. Sampai akhirnya saya mencoba mengajak warga lain untuk bersama-sama peduli. Ternyata mereka sangat bersemangat. Bahu-membahu kami mempersiapkan segala sesuatu. Dengan bergotong royong, kita bisa hadapi ini bersama-sama. Kita yang lahir dari keberagaman, merangkul setiap perbedaan. Dengan membulatkan tekad untuk lebih peduli, kita membuka banyak kesempatan untuk jadi generasi terdepan yang menjunjung tinggi toleransi. Karena kita Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Dengerin aku dulu, aku tuh gak cinta sama dia, aku cintanya sama kamu. Bukan itu. Kamu kenapa sih? Itu ada anak kecil nonton. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Pemirsa Antv dimanapun berada dan segenap jamaah Cahaya Hati yang dirahmati Allah, bahwa di balik filosofis ungkapan baginda Nabi, baiti jannati, bahwa rumahku adalah surga bagiku, tiada lain dan tiada bukan. Landasan utama adalah nilai-nilai iman, adalah nilai-nilai agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna
anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh walakin kadzabuhu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Jika seandainya suatu negeri jangkauan yang luas, kalau jangkauan yang lebih sempit, jika seandainya suatu keluarga di dalamnya beriman dan bertakwa, artinya menjadikan agama sebagai landasan utama, Allah janjikan lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Allah jamin akan dibukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Insya Allah suami istrinya tentrem, anak-anaknya soleh dan solihah. Anak-anaknya selain cerdas, berprestasi, nurut, soleh dan solihah. Jika di dalam rumah tersebut agama dijadikan sebuah landasan utama. Kenapa? Karena tadi agama akan mengarahkan tentang hak dan kewajiban. Pertama, kewajiban seorang istri. Istri memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Begitupun suami memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Apa kewajiban istri? Rasulullah SAW bersabda, khairun nisa'i imra'atun. Sebaik-baik wanita itu, pertama, idza nazarta ilaiha sarratska. Apabila dipandang, apabila dilihat, menggembirakan. Ibu kalau dipandang sama suaminya nyenengin enggak? Nyenengin enggak, Bu? Alhamdulillah. Jadi senyum ke suaminya jangan pas tanggal 25 saja. Senyum ke suaminya jangan pas gajian saja. Susah dan senang tetap tersenyum kepada suami. Hibur suamimu, senangkan hatinya, karena itu merupakan sebuah kewajiban seorang istri. Wanita terbaik kata Nabi, pertama jika dipandang oleh suami, ia pandai menggembirakan, ia pandai menyenangkan. Suami pulang kerja capek, lelah, istri yang baik, Aa mau minum kopi apa? Mau minum susu apa? Tanya, tawarin, Bu. Ya, suka nawarin. Kadang-kadang insya Allah ibu-ibu yang hadir semuanya solihah, amin ya robbal alamin. Meskipun lebih banyak lupanya, Bu ya. Suami pulang kerja itu tanya mau minum apa, susu atau kopi. Setelahnya tanya juga, capek mau dipijit enggak? Begitu. Suka mijit suaminya. Kadang-kadang suka mijit, kadang-kadang enggak. Masya Allah, kadang-kadang enggak. Ya Allah, tabarakallah. Kewajiban seorang istri adalah tetap menyenangkan, menghibur suami. Suami yang pulang dari kantor, dari tempat kerja, di sana banyak masalah, lelah, ya capek, nyampe rumah, ketika dihibur dengan senyum seorang istri yang solihah, itu akan terobati. Alhamdulillah. Bukan malah suami pulang kerja, nyampe rumah langsung dibentak-bentak, mana setoran. Masya Allah, tabarakallah. Senangkan suami, gembirakan suami. Ini adalah kewajiban seorang istri. Yang kedua, wa in amartaha ata'atska. Jika diperintah, dia taat. Bahwa kewajiban seorang istri, apabila suami memerintah, wajib hukumnya untuk taat dan patuh kepada perintah suami. Dengan catatan, selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama. Selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan syariat, wajib hukumnya seorang istri taat dan patuh kepada perintah suami. Tidak ada satu alasan apapun.
Contoh, dalam satu hadis dijelaskan, idza da'ar rajulu imra'atahu ila firashihi. Kalau suami manggil istrinya ke tempat tidur, kemudian istrinya diam-diam baik, bahkan fabata ghadbana, sampai suami itu kesal, marah, la'anathal malaikah. Allah mengutus malaikatnya dan melaknat istri tersebut hatta tusbiha, sehingga datang waktu subuh. Tidak ada alasan, aduh capek pak, capek. Tidak ada alasan capek. Kalau suami memanggil, suami mengajak istrinya, tidak ada alasan capek. Karena kewajiban seorang istri taat dan patuh kepada perintah suami. Subhanallah, tabarakallah. Ibu mau masuk pintu surga yang mana? Semua bisa dilewati oleh seorang wanita, oleh seorang istri, dengan catatan. Kata Nabi, idza shallatil mar'a khamsaha. Apabila salat yang 5 waktu ditunaikan, salat semuanya salat, alhamdulillah, solihah semuanya. Kedua, wasomat syahroha, puasa di bulan Ramadan. Insya Allah kita saat ini sedang berpuasa, insya Allah puasa ibu ya, alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, wahafizat farjaha, menjaga kemaluan, menutup aurat, menjaga harga diri. Dan yang keempat adalah wa ata'at zaujaha, taat kepada perintah suami. Apa kata Nabi? Qilalaha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Silahkan masuk surga dari arah yang kamu mau. Semua pintu surga akan terbuka bagi seorang istri. Salat 5 waktu ia tunaikan, puasa Ramadan ia laksanakan, menutup aurat ia tunaikan, juga taat kepada suami. Selanjutnya, bahwa kewajiban seorang istri adalah wa in ghibta anha hafizatka fi malika wa nafsiha. Apabila ditinggal pergi, ia menjaga harta suami dan menjaga harga dirinya. Kalau suami pergi, bu, tutup pintu, jaga diri dan jaga harta suami. Sesungguhnya ketika seorang istri mengambil harta suaminya tanpa seizin, tanpa sepengetahuan suaminya, dijelaskan di dalam kitab Uqudul Jan, subhanallah, tabarakallah, sama halnya dengan dosa 70.000 pencuri. Subhanallah, tabarakallah. Meskipun niatnya baik, ada pengemis atau ada panitia ke rumah minta sumbangan, suami tidak ada, telepon, izin dulu, minta restu dan ridhonya. Ternyata belum diangkat teleponnya, belum ada jawaban, sampaikan kepada panitia, punten, suami saya belum menjawab. Inilah istri solihah. Dan ini adalah kewajiban seorang istri, menjaga harta suami dan tetap menjaga harga dirinya, menutup auratnya dari atas sampai bawah, khusus diberikan kepada suami tercinta, tidak dipertontonkan dan tidak diperlihatkan. Mohon maaf, pernah ada yang bertanya, wah kalau begitu Islam terlalu mengekang kaum istri dong, terlalu mengekang kaum. Tidak, justru ini caranya Islam memuliakan kaum wanita. Kenapa? Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu shalihah. Dunia ini perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah istri shalihah. Alhamdulillah. Pemirsa Antv dimanapun berada dan segenap jamaah cahaya hati yang dirahmati Allah, begitu istimewanya wanita sehingga Al-Quran saja mengakui dari 114 surat di dalam Al-Quran ada satu nama yang mewakili wanita demi memuliakan wanita. Apa? An-Nisa. Surah An-Nisa artinya apa? Wanita. Bahwa wanita ini harus dimuliakan. Subhanallah, tabarakallah. Kalau dahulu sebelum Rasul diutus ke muka bumi, wanita ini hina, bahkan setiap bayi yang terlahir perempuan dikubur hidup-hidup. Namun setelah Rasul diutus ke muka bumi ini, diangkat derajat kaum wanita. An-nisa'u imadul bilad, bahwa wanita tiangnya suatu negara. Jika baik wanita, baik negara.
Jika rusak wanita, hancur negara. Artinya apa? Baik dan tidak baiknya suatu negara, suatu keluarga ditentukan oleh moralitas wanita itu sendiri. Generasi-generasi kita akan menjadi generasi-generasi yang soleh dan solihah. Generasi-generasi Qurani bagaimana ibunya, bagaimana wanita itu sendiri. Kenapa? Karena ibu yang lebih banyak berinteraksi dengan anak. Punten, yang mengajarkan anak kita ketika makan bapak atau ibu? Kira-kira bapak mau nggak, Bu? Waduh, masya Allah, tabarakallah. Ini ya Allah, tabarakallah. Ibu yang mengajarkan dan sebagainya. Artinya apa? Kita bangun dari wanita. Kita bangun dari ibu-ibunya yang harus baik, yang harus salihah, agar terciptanya sebuah generasi yang Qurani, generasi yang soleh, generasi yang salihah. Insya kita doakan mudah-mudahan pemirsa Antv dimanapun berada, juga ibu-ibu yang hadir pada kesempatan yang mulia ini, putra-putrinya dijadikan generasi yang Qurani, generasi-generasi yang soleh dan solihah, generasi-generasi yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pemirsa Antv dimanapun berada, bahwa inilah kewajiban seorang istri kepada suami. Lalu apa kewajiban seorang suami kepada istrinya? Bahwa kewajiban seorang suami kepada istrinya yang pertama, an yat'amaha idza ta'ama. Kewajiban memberikan pangan. Ketika suaminya makan, maka istri pun harus makan. Suami makan enak, istri pun makan enak. Suami makan daging, istrinya pun harus makan daging. Nggak boleh makan teri, kecuali istrinya nggak suka daging, sukanya teri. Alhamdulillah kalau begitu. Jadi irit kan, masya Allah, tabarakallah ya. Zalim seorang suami ketika di luar sana, ia masuk sebuah restoran ternama, makan enak tanpa ingat kepada istrinya. Sebuah kezaliman yang besar. Maka suami yang baik ketika makan di luar sana, dia akan ingat kepada istrinya. Masya Allah, tabarakallah. Minimal membawakannya atau memesankannya atau menelponnya, mama mohon izin hari ini papa makannya di luar, kalau mama mau makan duluan, kalau mau nitip nanti dibawakan. Inilah suami yang baik. Pemirsa Antv dimanapun berada dan segenap jamaah cahaya hati yang dirahmati Allah. Kedua, bahwa kewajiban seorang suami itu adalah wataksuha idza tusia, memberikannya pakaian. Suami setiap bulan ganti pakaian, istrinya ganti pakaian setahun sekali, lebaran doang. Zalim. Itu pun ngeredit. Masya Allah, tabarakallah. Sebuah kezaliman ketika seorang suami berpakaian gonta-ganti yang bagus sementara istrinya setahun sekali. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Pemirsa Antv dimanapun berada dan segenap jamaah cahaya hati yang dirahmati Allah. Nah, inilah sekelumit perjumpaan kita pada kesempatan yang mulia ini. Sebelum kita tutup, mari kita bersama-sama bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dijadikan keluarga-keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan diberikan keturunan putra-putri yang saleh dan salihah. Tentunya sebagai harapan dan cita-cita setiap kita, hadirkan di rumah kita kebahagiaan, yakni syurga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari kita berdoa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.